Selamat pagi Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan saya sebagai pengamat dunia. Sebelum saya lanjutkan hasil pengamatan saya, jangan lupa like, subscribe video ini agar kami selalu aktif dalam segala pengamatan yang kami lakukan. Kali ini saya akan mengamati masalah perkembangan situasi yang ada di Papua melalui negara-negara lain di dunia ini seperti Australia, Inggris, dan lain-lain yang selalu bersangkut paut dengan orang-orang Papua atau orang Indonesia yang tinggal di negara-negara tersebut. Hasil pengamatan saya masalah di Papua, karena selalu rekan-rekan menyampaikan kepada saya, kamu jangan dulu keluar negeri, jangan dulu ikut kami ke luar negeri nanti kapan-kapan, karena masih banyak yang perlu diamati juga di NKRI, terutama dalam penyelesaian Papua. Jadi hasil pengamatan saya masalah Papua, perkembangannya saat ini, bahwa Papua tersebut atau NKRI sudah ada yang mau mencoba-coba menjual sebagian dari NKRI ini, seperti di Papua tersebut. Dan orang yang mau menjual NKRI ini adalah orang-orang yang di Papua sendiri yang sudah tinggal di negara asing, di negara-negara luar, seperti tinggal di Australia, tinggal di Inggris. Kenapa sampai katakan menjual? Karena mereka itu sudah menjadi kaya, selalu berdialog dengan negara-negara asing atau pengusaha-pengusaha asing. Jadi sebagian rakyat NKRI di Papua sana itu tidak tahu itu. Mana mereka kenal itu dengan yang bilang atas nama bangsa Papua di luar negeri sana. Orang-orang di Papua sana tidak mengenal, tidak mengetahui orang-orang Papua yang ada di luar negeri. Mungkin mereka sudah kaya, tinggal di luar negeri, tinggal di negara lain seperti di Australia, di Inggris. Mereka sudah tinggal di sana, tapi orang Papua asli tinggal di luar negeri. Mereka itulah yang selalu menjadi masalah sebenarnya di Papua tersebut. Karena kita orang NKRI ini seperti rakyat di Papua itu tidak tahu, tidak mengenal. Bahkan mereka kalau ditanya, kenal itu di Papua, di saudaramu yang di luar negeri yang selalu muncul di medsos itu, yang menyampaikan begini-begini kemerdekaan apa HAM. Mereka tidak tahu, tidak kenal itu orang-orang itu. Sebagai pengamat, saya mengamati bahwa NKRI ini memang sudah mulai ada orang-orang yang mau menjual, karena Papua ini terkenal di luar negeri, bahkan hasil SDA-nya itu. Tapi sebenarnya kalau SDA itu sama di seluruh wilayah NKRI ini, banyak SDA. Seperti di Sulawesi, di mana diolah tidak ada ribut-ribut. Di Sulawesi itu banyak pertambangan di sana itu. Diolah, tidak ada ribut-ribut seperti di Papua itu. Cuma karena kasihan kita punya warga negara ini di Papua sana itu, sosialisasi tentang negara NKRI mungkin kepada mereka, persatuan dan kesatuan itu melalui guru-guru atau apa yang sifatnya menyampaikan tentang NKRI ini kepada
rakyat kita di Papua sana mungkin masih kurang. Hasil pengamatan kami bahwa negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke adalah utuh sebagai negara kesatuan, bukan negara bagian-bagian. Itu yang perlu disosialisasikan kepada saudara-saudara kita di Papua sana. Kalau ditanya mereka itu kenal itu yang di luar negeri, itu orang Papua mungkin sudah kaya dia di luar negeri, mereka tidak tahu itu. Mereka hanya tahu merdeka mereka, tapi ujung-ujungnya mereka tidak tahu kemana arahnya. Itulah yang perlu kita lihat bersama. Orang Papua yang sudah kaya tinggal di luar negeri itu janganlah selalu mengatasnamakan Papua merdeka, janganlah selalu berlindung di OPM-nya. Ingat bahwa itu saudara-saudaramu itu di Papua sana, anak-anakmu. Jangan mengatasnamakan HAM. Kalau mengatasnamakan HAM, banyak orang pintar di Indonesia ini masalah HAM. Saya berani berhadapan dengan HAM internasional. Kalau memang itu di Papua dibilang HAM. Sebagai pengamat, saya selalu mengamati. Saya 3 kali penugasan Papua itu, selain Timur Aceh. Jadi saya pelajari betul. Saya bahkan di sana aman, saya di Papua itu selama di sana itu. Saya pergi di perbatasan, ketemulah dengan tentara Papua Nugini di sana, melintang senjata AK di dada, makan pinang. Saya tanya, what's your name, my friend? Oh, my name is... Oh, you like? Oh, yes, I am Indonesia country. Jadi saya itu selalu berdialog dengan bangsa tetangga itu. Ternyata itu tentara di Papua Nugini, tentara kontrak. Jadi mereka itu tidak disiplin. Mungkin itu senjata-senjata yang dia gunakan itu yang dibilang OPM. Mereka gunakan senjata AK itu yang gunakan itu tentara Papua Nugini perbatasan itu. Senjata melintang di dada, senjata AK, baru makan pinang. Punya pinang sama dengan kita di Papua sana, suka makan pinang. Tapi itulah kita Indonesia ini perlu sosialisasi tentang persatuan dan kesatuan NKRI. Dan duta-duta besar ini yang perlu qualified betul di luar negeri sana. Saya kira pemerintah kita, presiden sudah menempatkan duta-duta besar di luar negeri itu orang yang memang sudah pernah saya sampaikan di hasil pengamatan saya juga beberapa bulan yang lalu itu. Duta besar itu penting di luar negeri. Bukan hanya itu yang penting, yang masalah di Indonesia harus dilihat, dikoordinasikan, dilobi. Jadi kalau mau bilang HAM ini lebih berkuasa itu HAM Indonesia di Papua sana, NKRI. Karena undang-undangnya terlebih dahulu. Di PBB sudah dikenal. Hasil PEPERA di Papua sana sudah sampai ke PBB. Apalagi sampai ribut-ribut masalah Papua tersebut, mengorbankan korban jiwa, baik TNI, rakyat. Itu saya anggap itu yang bersenjata di sana itu, yang dibilang KKB itu saudara kita. Cuma mereka itu diperalat, kasih senjata. Mereka tidak kenal itu yang kasih senjata mereka itu siapa. Mereka tidak tahu. Saya sudah amati sampai di mana. Sampai saya pernah tanya mereka, dari mana senjatamu ini? Dari mana senjata yang biasa dibawa itu saudara-saudara kita? Mereka jelaskan sendiri, oh dari luar, dari Papua Nugini. Saya pernah itu dapat senjata Doperlop yang dari Papua Nugini. Doperlop itu senjata yang satu kali tembakan tahambur di ujung sasaran itu pelurunya sampai 10 butir, 25 butir peluru tahambur di situ. Itulah kita punya kebiasaan untuk di NKRI ini selalu tidak tahu atau masa bodoh dalam hal-hal dari awal. Akhirnya membesar begini, sudah kita tidak tahu berbuat apa kita. Jadi kami sebagai pengamat jangan terlalu dihebohkan masalah HAM. Kalau memang permasalahan ini NKRI, di NKRI bukan di luar negeri. Karena Indonesia juga ada HAM di sini, Komnas HAM.
dibawa di Komnas HAM, di NKRI, bukan mau dibawa di luar negeri sana. Apa hubungannya HAM luar negeri dengan HAM Indonesia? Tidak ada. Karena itu kan negara NKRI sendiri. Kecuali kita konflik dengan negara lain, bisa dibawa di HAM PBB. Bagaimana sekarang saja itu Rusia dengan Ukraina, HAM mana yang mau tangani mereka sampai sekarang? Itu karena mereka tahu persis kedaulatan negaranya, pertahanan, keamanan, strategi negaranya itu mereka sudah tahu. Kita sedikit-sedikit HAM dikacaukan dengan HAM kita punya negara ini. Sedikit HAM, tidak melihat undang-undang, tapi HAM terus yang dihantam. Undang-undang tidak diperhatikan lagi. Sudah HAM. Sebagai pengamat kami bukan menentukan, tapi sebatas pengamat saja. Saya sudah pernah sampaikan, pemuda-pemudi di Indonesia ini tidak akan diam melihat perkembangan situasi di Papua sana. Karena Papua itu adalah NKRI, wilayah NKRI. Di sana ada saudara-saudara mereka, ada orang tua mereka, ada ondo api mereka di sana, di Papua itu. Dan itu sudah diselesaikan di tingkat PBB pada tahun 1968 dengan hasil peperanya, dan merdeka sejak tahun 1945. Kalau perlu direbut lagi Papua Nugini itu. Saya suka itu kata-katanya Presiden Soekarno itu, tokoh revolusi. Jangan kita diam, tingkatkan. Jangan kita diam, tingkatkan. Itu tokoh revolusi. Kalau perlu kita perang dengan Papua Nugini sebagai warga negara NKRI. Itu yang perlu diselesaikan sekarang. Kami sebagai pengamat, kami hanya mengamati. Jangan kita terlena dengan omongan orang-orang Papua yang sudah kaya di luar negeri itu. Mereka sudah kaya tinggal di luar negeri. Apalagi karena mereka sudah menjual saudara-saudaranya. Itu termasuk bisa katakan menjual karena mereka sudah tinggal di luar negeri, sudah enak, sudah kaya. Mereka sudah tidak tahu itu yang di Papua sana bagaimana. Yang mereka tahu itu kalau Papua itu sudah mungkin bebas dari NKRI mereka suruh lagi itu pengusaha-pengusaha dari luar negeri untuk masuk di Papua. Karena mereka sudah jual. Jadi rakyat Papua itu jangan juga terlena dengan keadaan di sana. Kecuali pemerintah di sana tidak membangun daerah Papua. Sama dengan di negara-negara lain di NKRI ini, pembangunan yang terjadi di Papua sana tidak ada bedanya. Bahkan di negara NKRI ini masih banyak wilayah-wilayah terlantar selain Papua, menurut hasil pengamatan kami. Jadi kalau membawa Papua itu dalam keadaan aman, selesaikan secara intern di NKRI, bukan dibawa-bawa sampai keluar negeri sana, sampai membuat itu orang-orang kaya yang sudah tinggal di luar negeri dengan backgroundnya OPM. Itu backgroundnya itu, OPM. Backgroundnya orang-orang kaya yang sudah di luar negeri itu OPM. Dan LSM lain yang di luar negeri. Itu backgroundnya. Habis LSM yang lain di luar negeri, dia suruh lagi masuk di HAM dunia. Apa hubungannya? Memang ini NKRI berkonflik dengan negara lain. Kita ini di negara sendiri menyelesaikan permasalahan sendiri, negara sendiri. Bukan berkonflik dengan negara lain. Demikian hasil pengamatan kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atau pejabat-pejabat tertinggi Indonesia kalau kami sedikit agak naik tensi dalam menyampaikan pengamatan kami, karena kami salah satunya yang pernah melihat saudara-saudara kita di Papua sana. Demikian hasil pengamatan kami. Terima kasih. Salam NKRI.